mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Kaya nek cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya PDAM ngoten niku nggak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Nek takoki tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kata saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lughat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Fuad? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya, dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni, syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya, ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek, nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan? Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi, untuk mengulang kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepur. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tahuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tahu nggak hotel nggak ada kan? Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat temus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah ya sesuci guys. Takoki pangeran, kok gue bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak takoki. Lah kowe muni kowe kono takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mirip. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Ya dia soalnya nak takoki malaikat marbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggalin. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi jo tiru kan ngomong takoki malaikat ngentosi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewen. Yakin Mugorokin ngomong ngoten kula ngomong kan akhir. Kamu tahu kan tugas standar Anda.
Apa? Ya tugas standar mungkar nakir nuduki iku biasa ae. Biasa nuduki takkan apa. Nah itu mungkin guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Yaitu tadi piye wae resmi teknya Allah tuh yaumana kullu unasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus syafi'iyah, terus Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu ngikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora ngger Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaihi kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua mungkin kita tidak punya tradisi, makanya dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener penting ini ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung kan. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketua nih partai dia celok pangeran Melayu. Wah ngadepi pangeran meriang tutup. Paham ya? Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikut tindak. Nah yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunat. Buktinya di Quran ada sunnatallahil latif sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut dari Nabi aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Tapi terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus Pak aku suhkon ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? So, ada yang itu bid'ah gitu, macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat es kesel kok malah muni 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rukin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Nah, bahwa artinya kalau sampean memaksakan gitu, sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khoila wal bihola wal hamiro litarkabuha
wazina. Kamu bisa naik kuda, naik onta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litastawu ala zuhuri tsumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu mukrim. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan teksnya memang onta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu gitu. Wah, aku numpakku ora onta, dadi ora usah maca subhanalladzi wa sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok umat tepuk kanthi begitu. Makanya sensitif, bakas bid'ah ndak itu sensitif, tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senara cocok ya diem aja. Sudah, senara cocok kalau sampai ngelakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal wong Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh, karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali sab'a layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Khatam. Lewat telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Enggak pernah, setahun aja enggak mesti. Lah iya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam, karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon, cuman semaan apal Quran semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu tuh apal Quran kok semaan. Ya yes, ngono ae apal ya nyemak kan, ngono kesel ya mulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh kan malah lucu. Wong nyemak yo udah kurang ajar. Jajal kok nyemak ki delok ngarep mbek guri tok, gres kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan dekne ra apal lho dia. Biasane nyegat guri to. Kok agar gurine kembar pojok ya. Wis. Mau agar gurine pojok kembar. Ya sing semak akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu, terus wau ya tohuron ya tak latih memahami Quran secara luwet. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyin mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur, seperti ghafir ghafur, syakir syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa musta'mal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada musta'mal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi ya mungkin benar. Wa anzalna minas sama ima'an tahura. Mutahhiron tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran ya, aku nak nguripno bumi iku ya nganggo lantaran banyu.
Dadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh repot. Wong Qur'ane pangeran dhewe mesti lan aku nak nguripno bumi lewat lantaran. Banyu ora usah mbok jurok-jurokno. Pangeran kok butuh lantaran. Ndak usah lantaran lah ya iso, tapi nek Allah nganggo lantaran ya oleh ya aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah ya malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Qur'an diwaca ora usah dipikir, pun iman wonten mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuh ya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu. Baldatan ing negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Ngomong pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya ini. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi enggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia itu. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir ini? Terus lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus Musa sing gawe fungsi herbal ngono iku sapa nggih jenengan. Lah ya aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak berkelon lego ya pangeran. Mangsamu sapa? Umane bojone ayu kan. Ah, sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning dunya ya ayu, nguruhin ya diselera udarane. Paham ya? Terus itu masalah yang enggak akan selesai la yaumil kiamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan, ini niati napa? Booming ngoten mawon niati tak. Kulo ndek akeh larang sedurunge rame-rame akeh. Bareng akeh rame terus mboten kula nggo. Wah, darani murah repot. Nggih kula mboten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya seharga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Paham gitu terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofiri, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi.
Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang. Gitu aja kok repot tuh. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ tuh harus banyak pilihan. HP kartune loro masa mazhab mesti tok. Nah, itu kan gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam mayita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan. Padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya nggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Yes, pokoknya yes. Sudah pakai dua kartu apa susahnya tuh? Ya nggak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh ya bihi baldatam maita. Wanus tiyahu. Lan nyirami ingsun. Yastawi podo baldatam maita bitakfifi lan takfif maita. Maksudnya buatan maita tapi napa? Maita. Yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa al-mudzakkar mu'annas lan mu'annas. Zakkarahu mudzakkarna sapa Allah taala hu ing dawa maitan bi tibaril makani kelawan diitung tempat. Mesti maitan wanus kiyahu meniku masalah nahwu lan nyiramno ingsun hu ing banyu ilma ategese banyu mimma sing perkara kholakna kang wis gawe ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa namanan wedhus wa anasiya lan pira-pira manusa kafiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewane. Engko nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan iku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kabeh kitab fikih nek salat istisqa kesunatane iku wong kon gawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho ya. Contohnya ngono iku ya kaya wedhus sapi, ngono terus kaya kethek ula bulus wah, malaikate bingung. Maksudnya kewan tapi aja bulus, kethek ula. Mulane teng daerah mriku, teng daerah sarang nate kekeringan. Bareng kekeringan tiang salat istiqo ono sing go sapi, go wedhus, delalah bar salat istiqo iku udan. Tapi kula seneng mbek kiai ini, pas udan kiai ini ngendikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi mbek wedhus iku. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe dosa. Lah ya itu agama. Agama itu kita ta'abudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Tem mriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan? Ya. Tapi ya soal kewan kok iso mbayakno. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gowo mulai ular kobra macam-macam malah repot. Ndak ini menunjukkan nggih karena manusia iku akeh dosane. Mulane jemben teng ora-ora mahsyar iku manusa ra kepengin kewan ra kepengin dadi manusa, tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Maksudnya kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi turab. Intine manusa sampeyan teng ora-ora masaru bayangno kaya kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusa itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an-aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusia. Wa anasiya lan pira-pira manusa kathiron kang akeh jamu insan ente lafat anasi jamu lafat insan. Wa aslu te asline lafat insan iku anasinu. Wa faudilat moko digendi apa anunun digendi ya ning ya. Wa timat lan dene sopno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidghamno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insin. Walaqad tasarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun hu ing ma'il ma'atik sebanya bainahum antarane wong akeh liyat zakaru wa gelem eling sapa ngakeh asluhu ya tadzakaru niki kok usum nahwu ultimat gamna apa ata fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liyat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf
lihat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bihi klan ma fa aba mongko mo sapa aksarun nasi sapa akeh manusa moh ila kufuron kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari ning nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna binau ikada mutirna den kei udan kita binau ikada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin nah ilmu kula ni orisinil. Allah ini gak ada adat, gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran. Perkara itu ada alamatnya. Jadi misalnya ada mendung, alamatnya apa? Udan. Terus Allah ini juga damel sistem. Misalnya waladhi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa'akmilu iddata Sa'ban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampai saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak ben ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan gitu. Mulanya susah jadi ulama itu. Mereka dijak goblok nih. Ya sama seperti kunut dak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu dak kunut. Imam Syafi'i kuno. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kuno, Abu Hanifah ada kuno. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kuno itu NU, ada kuno Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dadi Rois Am ning PBNU sing liwat ahwa kan mboten ate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ru'yah ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan ya enggak, kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh iku roh donya ben ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional berarti orang batik wong Indonesia, anak batik rawong Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya wong golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sederhana sering ditanya, "Gus kowe wong alim ora tau jubahan." Nah jubahan koyo wong Arab.
Nak batik kesane kok ora sunah rasul seneng putih, setengah-tengah nggo hem putih sunah rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir nonton. Lah rugen ra mikir kanggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya ada anak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok orang mati ya sudah hem, sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama ndak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko-soko masjid. Setelah itu orang tabi'in melihat dia secara sinis. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid, pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sirah ketok. Ya kan ya, nah ini mau mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus. Terus bariku lagi dibuka raine ya, ya mus, sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib to ora dari Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirai mbek sarung, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirai. Akhirnya do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi shay'an min idkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat kudu maki-maki mbek Jabir. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene, aku nglakoni iki liyaronil ahmaq misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki ya. Liyaroni al ahmaq misluk. Ahmaq itu bento sing level tinggi, medium ngene. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buka kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iku. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis menengahe. Kula ge sering. Ngger kula kan kiai ngerebut poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunat Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka aku tegan amne. Aneh-aneh ya amne. Namun di sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun? Nembe kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. Ah 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu.
Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitolqatin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kono apa ngekek kurma khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat ku semun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunnah-sunnah itu biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu, kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam, sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, ora adzan di blodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Adlok ceritane Sa'labah bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu. Jebule apa kita kayak ya salah bang bersolat orang witir melayu kenapa? Maksudnya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Salah bah kata sahabat-sahabat, kowe nak solat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Iku saking tidak adanya baju. Nah, saiki nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya, jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan, mereka wong Arab. Supaya saya tidak keriting jubahan, kok tonggo ya buyu. Paham ya, aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib, ya kan ganti badik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu kan, misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngomba gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya nggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisiki tamro separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah enggak mampu lagi ya soalnya tak sedekah walau bitol qoti wajin sedekahlah meskipun dengan ceria.